Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini pemirsa masih dengan tema yang sama, yaitu event dan wedding organizer, dan masih bersama dengan Bang Oka. Bang, sekarang kita ada di segmen hujung nih, di segmen terakhir nih ya. Apakah berasa, Bang? Nggak berasa. Karena kita suruh bahas tentang pekerjaannya Abang nih, dunianya Abang juga. Oke, kalau menurut Abang sendiri di Bengkulu apa nih yang harus dibenahi di dunia eventnya? Ini menurut berdasarkan kacamatanya Abang ya. Dalam hal wedding ya. Event. Kalau dalam hal event yang memang harus dibenahi itu, maksudnya dengan bukan dengan skala pelakunya saja, tapi yang terlibat di dalam itu, gitu. Maksudnya untuk perencanaan dalam sebuah event itu kita juga harus mengajak kerjasama vendor-vendor, kemudian talent, terus mungkin juga ada terkait dengan perizinan, gitu kan. Nah, dengan teman-teman yang bergerak di industri event sendiri, mungkin ada beberapa hal yang memang harus sama-sama kami benahi, bukan teman-teman ya, karena untuk mengoreksi yang lain itu agak sedikit gimana. Ada beberapa hal tadi yang untuk sama-sama kami benahi. Yang pertama itu masalah tanggung jawab tadi, kemudian masalah detail pekerjaan yang harus kita jalankan, dan tidak sedikit juga ketika kita menjalankan event yang notabene ini adalah lemparan event dari IO luar kota, ini tidak sedikit yang ada kendalanya dalam hal mungkin payment dan lain-lain, karena sudah banyak juga yang sudah terjadi di dunia event maupun wedding, gitu kan. Ketika salah memilih vendor itu akan berakibat fatal kepada jalannya acara. Itu sudah pasti. Ketika kita merencanakan sebuah event atau wedding, kita memilih vendor atau talent yang memang sifatnya tidak profesional, ini mengenai kedatangan ini pasti terlambat, susah diajak meeting, gitu kan. Kemudian pada saat jalannya acara, ini pasti akan terkendala. Pasti akan terkendala. Dengan vendor pun juga memang kami sebenarnya dari pihak event dan wedding juga kami tidak mau memilih sembarang vendor tadi. Karena memang itu terkait dengan bagaimana trust orang, kesuksesan suatu acara dan kepercayaan orang terhadap dengan IO yang sudah digunakan. Karena klien tidak mau tahu dengan siapa saja kami bekerja sama, ya kan? Klien itu maunya acara sukses. Dia tidak mau tahu ada kendala di vendornya, mau ada kendala di talentnya, gitu kan. Pada saat dia sudah memilih kita sebagai event atau wedding organizer untuk menjalankan acara itu, ya balik lagi kami harus pintar-pintar juga untuk memilih vendor, memilih talent yang profesional dan biasa diajak kerjasama dengan kami. Pentingnya adalah ketika kita mengajak vendor, maksudnya meng-hire vendor yang profesional, kita tidak perlu banyak menjelaskan sesuatu tadi. Dan mereka udah paham, gitu. Mereka sudah paham. Ketika kita minta dengan spek A, B, C, D, kemudian mereka tidak terlalu banyak bertanya lagi. Dan notabene kita sudah pasti banyak pertanyaan yang harus dijawab dan dipertanggungjawabkan dari klien ya. Ketika klien nanya, vendor nanya, itu kan agak sedikit mumet kali ya dengan hal itu. Nah, makanya kami pun juga menjalankan hal itu. Kami juga harus memilih rekanan yang profesional dan sering diajak kerjasama. Jadi seperti itu ya. Tapi nih, bahas tentang IO dan juga WO, apakah Abang nggak pernah jenuh nih? Karena udah dari lama juga, kalau mau bahas sebelum terbentuknya usaha Abang sekarang, itu udah dari tahun 2007. Itu apa nggak pernah jenuh di dunia ini? Passion ya. Aku dulu pernah menjalankan kerjaan yang bukan berbasis entertain. Jadi pernah dicoba nih? Pernah. Dan menjalankannya selama 3 bulan memang sedikit beban tadi. Beban sekali. Maksudnya, bukan passionnya di sana. Ini bukan passion, ini bukan passionku, gitu kan. Tapi di lain ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, dengan keinginan
harus balik lagi ke dunia itu, dan memang selain tanggung jawab, passion menjalankannya juga tidak dengan beban, pasti akan seperti itu sih. Jadi jalannya pun enak udah ya. Ya. Oke. Nah, kalau kita bahas tentang suka dan juga dukanya nih, apakah ada? Pasti ada sih. Pasti ada ya, pasti banyak ya. Pasti banyak ya. Banyak. Boleh nggak kita bahasnya dari dukanya dulu? Boleh. Oke. Kalau duka ya pernah tadi kami sampaikan, pernah ketemu dengan yang kurang profesional, problem yang dimana kita harus bertentangan dengan hukum, itu pernah. Yang tadi. Kemudian ketemu dengan vendor yang sifatnya tidak profesional, dan itu yang membuat kami pun juga harus bekerja ekstra untuk menutupi hal itu. Pasti. Itu sering banget. Sering ya terjadi? Sering banget terjadi, masih sering terjadi. Karena gini sifatnya, kalau misalkan klien meng-hire kami dengan konsep full service, ini kami berhak untuk menentukan vendor-vendor yang terlibat. Oke. Dan itu tidak sembarang. Itu kalau full service ya? Full service. Tapi kalau one day service, kami pun juga ditemukan pada saat klien sudah memilih berbagai macam vendor, dan kami tidak bisa mengarahkan hal itu, ya kan? Pada saat setelah semua sudah dipilih, kami ditemukan. Ya maksudnya ketemu dengan vendor ini lagi, ketemu dengan talent ini lagi, yang kami sudah tahu mungkin ada beberapa hal yang memang tidak cocok dalam hal pekerjaan sama. Jadi ya mau tidak mau ya dikarenakan tanggung jawab kita untuk mensukseskan acara, ya kita harus profesional secara menjalankannya, dan harus ya bekerja agak ekstra untuk menutupi hal itu. Itu paling begitu ya. Harus lebih ekstra lagi. Betul. Nah, kalau sukanya nih, mungkin ya suka karena banyak ya kalau sukanya passion ya. Banyak ya kalau sukanya sih menjalankan suatu hal yang memang ketika kita ketemu dengan klien yang dia happy, orang tuanya apresiasi dengan pekerjaan kita, itu adalah suatu hal yang memang menurutku ketika kita melaksanakan dan menjalankan pekerjaan yang capeknya bukan main, kemudian pressure menghadapi tamu-tamu gitu kan, tapi di akhir ketika klien sudah mengapresiasi pekerjaan kita, itu adalah hal yang memang paling yang paling membuat kami itu menjadi kita akan semakin meningkatkan ke hal yang lebih baik. Jadi harus selalu ditingkatkan dengan hal yang lebih baik, dan aku juga selalu menghadiri kelas-kelas gitu ya. Sejauh ini ya. Untuk terus mengupgrade ilmu, benar sekali. Nah, terakhir nih Bang, sebelum kita closing nih, karena kita terbatas dengan waktu sayangnya, ini boleh dong disampaikan bagaimana sih caranya, tipsnya agar event yang dijalankan, agar apa yang sudah direncanakan bisa terjalan atau terlaksanakan dengan baik. Boleh disampaikan? Oke. Untuk semua teman-teman, rekan-rekan dari event dan wedding sendiri, sebenarnya tujuan kita untuk melakukan atau menjalankan suatu pekerjaan itu adalah berdasarkan passion yang tadi kami bilang. Ketika passion itu sudah muncul, ini ketika kita akan menjalankannya, kita akan happy. Kesenangan itu muncul dari kita dulu, baru kita akan bisa menyebarkan rasa itu kepada orang lain. Dalam hal wedding organizer yang kami temuin itu, dan yang kami ingin buat happy itu bukan hanya klien, tapi tamu-tamu yang hadir juga. Jadi sebisa mungkin kita harus membuat diri kita senang dulu, kemudian baru kita sebarkan rasa itu untuk ke klien, ke tamu-tamu juga yang hadir. Dan ketika kita menjalankannya dengan basic happy, ini kita akan menyambut tamu dengan rasa senang, senyum, selalu senyum gitu, dan berkomunikasi juga dengan enak. Dan kalau misalkan hasil dari kerja keras kita itu, insya Allah akan cukup juga, tercukupi. Ketika kita menghadapi
menjalankan dengan rasa happy, di akhir dikasih apresiat sama si klien, sama orang tua, tamu juga sudah sempat menanyakan nomor handphone. Itu poin banget tadi. Boleh minta nomor handphonenya gitu. Boleh banget gitu kan. Nah ya menurutku rasa tanggung jawab. Dan itu memang harus dipegang sih. Bang Oka, terima kasih banyak karena sudah hadir bersama kami hari ini, sudah sharing-sharing juga dan sudah menyampaikan tipsnya juga yang gak kalah luar biasanya. Semoga next kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi di mungkin beda episode kali ya. Siap, boleh. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utarno Fadini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.